Itu manusia, Pak. Kekuasaan itu punya godaan sendiri-sendiri. Kita harus menyelamatkan Jokowi dari situ. Dan hari-hari ini saru kalau menurut saya. Ya kan, siapa yang paling memiliki komitmen untuk meneruskan Pak Jokowi? Menurut Anda? Ya Pak Prabowo. Wah, kan seperti dari itu. mana acuannya? Sekarang begini, yang dikerjakan Pak Jokowi semua itu yang susun siapa? PDI Perjuangan. Jadi justru kita harus berterima kasih kepada pemimpin seperti Pak Jokowi yang berpikir tentang bangsanya dan nasibnya sampai jauh ke depan. Beliau milihnya Pak Prabowo karena yang melanjutkan. Enggak lah. Loh, udah. Saya nggak percaya Pak Jokowi dukung Prabowo. Nah, Pak Jokowi dukung Gibran, yes. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan. Yoi, paten. Paten. Apa nih pembukaan kita nih? Agak basa-basi aja nih. Gimana dunia persilatan ini? Iya, main kan Dinda. Mana nih, katanya kaset press kita hari ini udah kita undang, belum datang-datang nih. Iya, maaf permisi Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Saya di sini udah bawa amplop nih ya. Maaf ini amplopnya bukan aneh-aneh isinya. Ini adalah surat pengajuan resign saya. Loh, Mohon diterima. Kenapa? Saya mau resign. Kenapa kamu resign? Ya, dan kekuatan mental health saya ini harus dipertanyakan ya sebagai generasi-generasi seperti saya nih. Kalau, aduh. Mending izin cuti aja kamu, saya izinin untuk healing deh. Enggak deh. Kayaknya Mau keputusan healing. paling tepat buat saya itu adalah resign. Ada banyak sih sebenarnya pertimbangan-pertimbangan buat resign ya. Ya, kalau... Tapi di videonya kayak begini nih. Oh iya, Ya, agak lama ulang. sampai kamu pidato. Sampai kamu pidato. Saya mengundurkan diri dan menyatakan mengembalikan surat KTA saya nih. Ya, bukan deh. Ya pokoknya intinya saya mau resign lah Pak, tolong diterima karena ini keputusannya udah nggak bisa diganggu-gugat. Kenapa sih? Nggak bisa kamu pikirkan lagi. Kamu izin cuti deh nonton Coldplay di Singapura. Aduh nggak bisa deh kalau soal itu. Soalnya saya tuh gimana ya? Ya sebenarnya udah ada yang mau ngajakin saya ke tempat lain. Oh. Jadi saya udah tanda tangan kontrak tempat baru. Jadi udah tolong ya Pak, diterima aja mohon pengertiannya. Oh ini ada swing voters, kamu nih swing tim sukses kamu agak Ya, beda nih. Swing menteri pun. Swing menteri pula kamu. Ya udah pokoknya intinya tolong diterima ya Pak ya. Saya ini sebenarnya formatnya Kamu ngapain, bukan Bapak? Kan mau nyerahin balik. nunggu pidato aja kayak gitu. Kamu udah kayak Pak Utut dong. Ya saya minta tolong ya, berarti Iya, Bapak Pak Presiden, Pak Wakil Iya. Presiden, terima kasih. Saya di sini posisinya bukan berarti untuk mengajak semuanya juga untuk resign dari kabinet Bapak ya, tapi ya itu sih saya mengatasnamakan diri saya aja. Tapi kalau ada yang mau ikut ya nggak apa-apa. Biasanya satu menteri yang resign, 14 menteri langsung mundur juga tuh, kayak zaman Orde Baru. Sorry ya, kalau soal itu. Sorry ya. Oke. Ini Boya ada penonton nih tepuk tangan gitu loh. Anggur. Maaf, yang sebelah sana Pak, yang Beda. gitu yang sebelah sana. Beda. Maaf Pak Presiden, yang sebelah sana yang begini. Oh, wapresnya ya. Iya, salah. Oke, kita langsung saja perkenalkan narasumber kita tanpa berpanjang-panjang. Silakan Ibu Seskap yang resignnya masih Enggak, dia hari ini jadi kaset press. Kaset press. Karena udah ada yang ngambil jabatan Kamu saya. setelah resign kamu jadi PJ gubernur. Iya. Jabar atau Kamu mana? tinggal pilih mau di mana. Oke, saya Lampung lah pasti kan dapil saya di situ ya. Di samping saya ini dilihat dari warna bajunya ya bisa kita lihat ada kuning-kuningnya, ada merah-merahnya. Ini ada Muhammad Kodari, Mensesnek Bayangan, pengusung Jokowi 3 periode. Apa nambah sekarang Bang? Ngurang justru satu. Insya Allah dapat 6. Insya Allah dapat 6. Oh, soalnya anaknya yang satu sama yang 2 ya? Apa menantunya dulu? Saya ikut kaset press aja. Wah, selalu dibalikin bolanya ya. Oke. Kan namanya Mei. Betul. Jadi bebas aja dengan Bebas aja, ikut-ikut saya ya Bang ya. Oke, baiklah. Terus selanjutnya Pak, boleh? Kita panggil Mr. Q ya. Mr. Q. Kodari itu Orde Baru sekali. Old school. Tapi bukannya sekarang menuju ke sana enggak ya? Enggak. Beda. Saya diem dulu deh kalau gitu silakan. Nanti itu bagian beliau Menko Polhukam ini. Betul. Langsung aja kita kenalin. No. Oh. No. Hah? Neo yang benar bukan. Oh, Neo. Iya. Kirain tadi no kayak ciping gitu. No, bukan ya. Oke, ini ada jauh-jauh diimpor satu pulau sama saya. Ada Bang Deddy Sitorus.
Ya, Menko Polhukam bayangan, dan ini juga merupakan rekan satu partainya dari Presiden Lu Jokowi. perkenalkannya harusnya lengkap gini, jangan dipotong. Ya, silakan, Menko Polhukam rekan separtai Jokowi. Jadi ini menteri-menteri By bayangan assumption, Jokowi. by assumption ya. Iya loh. Maksudnya by assumption gimana? Emang udah nih? enggak? Ya, masa gua harus jelasin? Wah. Kalau nggak perlu jelasin, nggak perlu talk show kita ini. Ya Iya. Saling mengira aja satu sama lain, Bang. Kita nyebrang dulu ya berarti Ya, ya. oke, Kalau ini oke. nyebrang di sebelah sini udah baju putih-putih. Saya rasa ini bentar lagi mau daftar menjadi presiden, nama wakil presiden negara saya nih, negara bayangan ya. Ya. Ada Bang Handoko, sekretaris kabinet bayangan relawan Jokowi. Iya. Ini Bro Sekjen Kasih ini dulu ya. apa pesan-pesan petua. salah kostum nih tadi. Kenapa? Yang putih-putih nih. Harusnya nggak yang lain kan nggak ada yang putih. Nah ini maknanya apa nih kalau udah Nggak tahu ini presiden dan wapres ini tadi karena terlalu Hati, iya, Dia kan relawan. terlalu ini Garis. tawaduk. Oh Ya, gitu. Menkominfo, kabar Menkominfo? Saya mau minta Menkominfo jadi ketua relawan saya nih. Oh gitu ya. biar lebih terbukti ya. Kayaknya proven dia kan. Minimal bikin musrah paten lah. Ngomong-ngomong Menkominfo, di sebelahnya Pak Wakil Presiden ini juga udah ada yang gayanya paling kekinian nih ya. Ini Menkominfo paling religius panjang sejarah. Baik. Kita Boleh saya kenalkan? kenalin dulu, ini dia Bang Ipang Wahid, Menkominfo bayangan pemerhati komunikasi Jokowi. Ini kerjanya merhatiin omongan-omongannya gitu ya Bang ya. Ya, pemerhati Jokowi. Pokoknya semua Benar salahnya dihitung. Ya, pokoknya ini semua produk derivatifnya Pak Jokowi. Ya. Coba sebagai pemerhati Jokowi ini kita langsung aja ke Gus Ipang. Wah, Ya kan? Gimana gerakannya, gimana yang hasil-hasil Anda perhatikan dalam 1-2 minggu belakangan ini Gus? menurut saya makin ngeri-ngeri sedap. Jadi Pak Jokowi ini kan Yang satu nggak Gus? tergantung permintaan. Jadi Pak Jokowi ini kan sebenarnya orang of surprise ya. Jadi tabungan surprise-nya beliau banyak. Jadi tergantung yang mana yang mau dikeluarin gitu kan. Kalau sini ternyata responnya nggak tinggi, dikeluarin sini gitu kan. Nah sekarang kita lihat apakah resignnya Bang Ara ini atas perintah atau bukan. Nah ini kan yang paling terakhir kan. Nah tapi kalau ngomong Pak Jokowi kita lihat dari sebelum-sebelumnya kan panjang nih perjalanan. Kalau misalnya ngomong 2 minggu aja lah. Ada dasi warna kuning, ada makan malam sama Pak Prabowo, ya kan? Ada besoknya jalan pagi sama Pak Erlangga, sama Pak Zul juga gitu kan. Jadi ya banyak gitu loh. Jadi tabungan kaget-kagetnya itu banyak. Jadi Kalau aku sih banyak. bukan tabungan surprise-nya ya, tabungan nekatnya banyak. Nah, Itu lebih paten lagi. Lebih Sitorus. Surprise amat. Nekatnya itu kita nggak tahu. Betul. Itu Sitorus sekali. itu bedanya orang Jombang sama orang Medan. Iya, iya. Sebelum kita lanjutin lagi, sebenarnya ini ada satu tayangan yang bisa dikatakan menginspirasi saya nih ya untuk mengambil langkah tadi untuk resign. Boleh nggak sih Pak Presiden, Pak Wakil diputar dulu itu tayangannya? Boleh ya, kita lihat nih. Pamit dari PDI Perjuangan, sampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Umum Mega dan Mas Hasto, Sekjen dan teman-teman. Saya mengikuti langkah daripada Bapak Jokowi. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami. Saya kembalikan kartu anggota ini. Memang betul Bapak saya pemilik PDI dan saya bertanggungjawabkan karena dulu Bapak saya juga mengatakan Pak jagalah, belalah Pak Jokowi karena dia orang baik dan benar. Gimana Anda membaca nih Pak Menkominfo sebagai Menurut saya ini sebenarnya adalah bagian daripada cara Pak Jokowi untuk memuluskan. Enggak. Ini kawan satu ini cepat sekali untuk memuluskan rencana-rencananya. Jadi sebenarnya ini bisa jadi. Memang Menko Polhukam ofensif banget ya. Terus sesuai dengan politik. Kan nama gerakannya peluru tidak terkendali. Supaya jangan keburu jadi isu liar, Pak. Jadi kita selesaikan dulu. Bagi saya ini testing the water-nya Pak Jokowi. Testing the water kalau misalnya Marwara ini bisa naik nggak nih ini efeknya? Ada nggak efeknya buat karena bisnis dari sini pasti kan ke arah kan ke Pak Prabowo misalnya gitu kan, ada nggak efek kejutnya seperti itu? Kalau misalnya nggak ada, ya kita dicari lagi kenekatan-kenekatan baru lainnya lagi. Nah itu yang menurut saya perlu dibaca. Menurut saya kalau dari data yang kemarin yang dimiliki oleh Kemenkominfo, tidak terlalu bunyi. Oh, Jadi kurang. oke. Iya, dibanding sama Budiman,
berbeda. Datanya berbeda. Kalah sama data judi online. Jadi lebih banyak Budiman daripada ini. Jadi menurut saya harus ada kejutan-kejutan dan kenekatan-kenekatan baru dari Presiden Jokowi. Oh, jadi kurang begitu secara digital kurang begitu geger. Nggak nendang. Apa menurut Anda yang membuat ini sebenarnya diharapkannya geger? Diharapkannya geger. Problemnya adalah Yang dulu bikin nggak begitu gegernya apa? nggak ada woro-woro. Kalau Budiman dulu ada woro-woro. Jadi sebelum itu Teaser dulu ada ya? teasernya dong. Jadi Budiman pada waktu itu sempat datang dulu ke tempatnya Pak Prabowo, ya kan? Dibangun dulu narasi ini. Terus ada berita tentang Budiman ini siapa segala macam. Bang Ara ini nggak ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk, beng begitu kan? Ini memang kayak apa? Belokan pesawat Mirage bekas itu. Jadi sampai minggu lalu Ara itu masih bagi-bagi kaos dan dana kampanye untuk caleg-caleg PD Perjuangan yang dari Taruna Merah Putih. Terus tiba-tiba kemarin belok nih. Yang bisa gitu cuma pesawat bekas, Bos. Kalau pesawat baru pasti sayang, rusak. Gitu. Sama Jadi, ini sih biasanya ibu-ibu naik motor kan Oh iya, pakai oh iya. van gitu. Bisa. Kayak bajai. Iya. Belok bajai, set gitu. Bajai udah susah ketemunya nih ibu-ibu naik metik ini lebih banyak nih. Lebih banyak, beda generasi. Iya. Presiden salah undang orang. Tapi gimana Bang? Apa? Minggu lalu masih bagi-bagi kaos. Masih di rumahnya di Menteng di Diponegoro. Masih kaos ada yang dikasih 10.000, ada yang dikasih 5.000. Berarti ini ada rem tangan mendadak dong kalau gitu. Ya, kan mungkin dia dapat pencerahan yang luar biasa ya. Yang bisa mencerah itu kan biasanya matahari yang sangat terang. Gitu. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia entah terbangun mimpi, kan dia bawa-bawa orang tua kan kemarin kan, pesan bapak katanya kan harus dukung Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kan nggak nyalon. Apanya lagi Pak Jokowi tinggal sampai bulan Oktober udah harus turun. Ya kan, kalau soal itu mah PDI Perjuangan juga dukung Jokowi sampai habis. Kan, Mungkin ada satu kata yang hilang, Bang. apa tuh? Pak Jokowi Junior. Nggak ada di mimpi Pak Sabam dulu waktu itu. Ngelap ingus saja Gibran belum selesai Pak waktu Pak Sabam. Iya. Benar. Nih, Mr. Q nih. Mr. Q. Kalau soal efek saya kira nggak cukup dengan melihat media ya pada hari ini. Harus dilihat langkah-langkah selanjutnya. Ya. Karena kalau kita bicara kampanye, kita bicara pergerakan elektoral kan bukan hanya di media gitu. Jadi kita harus lihat langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua, kalau menurut saya Budiman itu memang rame, tapi justru karena memang ada pro kontra yang inherent di Budiman. Dia sebagai aktivis 98, kemudian dikaitkan dengan situasi 98, dan malah kecenderungannya waktu itu saya melihat seharusnya Budiman itu nggak perlu muncul sebetulnya. Malah efeknya itu efek yang katakanlah menimbulkan kontroversi gitu. Dan kita tahu dan kita lihat bahwa nggak lama daripada itu kan Budimannya kan agak mundur ke belakang kan sebetulnya gitu. Jadi mungkin di situ perbedaan saya dengan Menkominfo. Kalau kita mau jaga Jokowi, jagalah Jokowi meninggalkan pemilu yang beradab. Pemilu yang kita kenang sebagai sesuatu yang menjadi legasinya Pak Jokowi. Ya, masih di Kabinet Bayangan. Kita tadi masih bahas soal perkembangan Pak Jokowi. Ikut Jokowi. Ya kan? Gimana Bang Didi, ada tanggapan tadi? Iya, Kan ikut Pak Jokowi. Seperti alasan Bang Ara gitu kan. Dia bilang dia ikut Jokowi, jaga Jokowi. Hari ini yang musuhin Jokowi siapa sih? Siapa? Kalau kita bicara, sebenarnya nggak ada. Itu yang datang. Ya, dia kan bukan kontestan pemilu, satu hal. Ya. Yang orang selalu bilang saya ikut Jokowi. Dia tidak mencalonkan diri. Oke? Dan kalau kita benar sayang Jokowi, kita jaga Jokowi. Jaga Jokowi dari apa? Dari hal-hal yang bisa menyesatkan. Misalnya 3 periode itu penyesatan, Pak. Karena konstitusi 2 periode. Penundaan pemilu itu penyesatan. Perpanjangan masa jabatan itu penyesatan. Kita kalau memang sayang sama Jokowi ya harus lindungi dia dari hal seperti ini. Ya, itu satu. Yang kedua, ya apa benar? Apa benar kita sedang memasuki sebuah pemilu yang kita bisa anggap benar-benar luber dan jurdil dengan semua kejadian di sekitar kita hari-hari ini. Kalau kita mau jaga Jokowi, jagalah Jokowi meninggalkan pemilu yang beradab.
Pemilu yang kita kenang sebagai sesuatu yang menjadi legasinya Pak Jokowi. Nah hari ini orang-orang yang punya nurani, punya nalar yang baik, ini bukan soal menang-menangan dalam pilpres ya. Itu hal yang biasa, given, ada kalah, ada menang segala macam. Saya belain Jokowi bertahun-tahun Pak, pasang badan. Ini kan semua kalau Jokowi main waktu dulu, kalau saya nggak salah. Iya ini. Ya? Ini kumpul jadi satu. Oh iya dong. Cuma Iya, yang betul. saya bingung itu, benar nggak sih kita jaga Jokowi? Atau kita jaga keserakahan kita juga? Itu persoalan besar yang menurut saya kalau orang masih punya pemikiran yang benar-benar bisa dipertahankan, kita jaga Jokowi itu dari apa? Dari kekuasaan yang menyimpang. Itu yang harus kita jaga. Itu interpretasi ikut Jokowi. Kalau kita mau menurut jaga Anda. Jokowi ya seperti PD Perjuangan. Jaga Jokowi, semua kebijakannya kita bentengin Pak. Jadi ikut Jokowi Yang versi tidak PDI benar yang adalah dia menjaga lakukan, Jokowi. loh, Jokowi itu manusia Pak. Kekuasaan itu punya godaan sendiri-sendiri. Kita harus menyelamatkan Jokowi dari situ. Dan hari-hari ini saru kalau menurut saya. Bagaimana Pak Jokowi sehari-hari, bagaimana di media massa, bagaimana Gibran kemudian diperlakukan, bagaimana Kaisang, bagaimana Ibu Iriana ikut-ikutan masuk dalam lingkaran persoalan politik. Kalau mau jaga Jokowi, jagalah Jokowi dari situ. Itu baru jaga Jokowi. Kalau tidak, kalau menurut saya ini yang jerumusin Jokowi. Nah, Silakan Mr. Q. Sebagai 3 periode ini menjerumuskan. Ya banyak hal kan bukan hanya 3 periode. Ya, kalau Salah saya satu monumennya itu, balik monumennya. lagi ya kalau soal 3 periode itu argumentasi saya adalah menyelamatkan bangsa dan negara ini dari potensi polarisasi ekstrim yang saya lihat akan terjadi sebagai sebuah konsekuensi dari polarisasi yang ada di masyarakat, dan cara mencegahnya adalah dengan waktu itu menggabungkan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, karena Pak Jokowi sudah 2 kali, maka untuk bisa maju lagi itu dengan dengan perpanjangan masa jabatan, bukan perpanjangan masa jabatan, dengan amandemen untuk 3 periode. Dan menurut saya sih, ya kita bebas saja melontarkan ide dan gagasan ya. Dan yang namanya konstitusi itu dia harus menjawab persoalan-persoalan bangsa. Mau konstitusi, mau undang-undang, itu semua menjawab persoalan bangsa. Itulah gunanya konstitusi dan undang-undang. Kalau ada masalah yang harus diselesaikan dan harus diantisipasi ya kita ajukan saja gitu. Jadi kalau itu argumentasi saya. Jadi saya justru mau menyelamatkan bangsa dan negara dari potensi pembelahan-pembelahan yang saya lihat eskalasinya makin besar. Itu kalau menjaga Pak soal Jokowi 3 juga periode. tuh versi Anda ya. Menjaga bangsa dan negara. Dan dalam konteks itu buat saya justru Pak Jokowi itu adalah instrumen ya untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Kalau saya lebih tertarik ini yang lihatnya. Tadi dengan Bang Deddy ini ngomong kalau kita mau menjaga Pak Jokowi gitu. Ini kan politik adalah masalah pembentukan persepsi ya. Nah, kalau misalnya dari segala pilihan komunikasi politik, kenapa kalau mau menyayangi Jokowi dengan cara menyerang Pak Jokowi? PDIP. Oh, kan pada waktu kemarin kan iya kan tajam sekali baik Ibu, Mas Hasto maupun semua, even Mas Ganjar menyerang gitu. Termasuk Pak Menko Polhukam ini ya. Nah, termasuk Pak Menko Polhukam ini keras seperti itu. Sementara Ya menyerang itu kan kosakata pilihan Anda. Kalau kami mengkritik. ya Karena kalau mengkritik soal dengan serang, keras. loh iyalah, kan itu tetap jadi beginilah. Bu Mega juga setiap hari dikritik, bukan hanya dikritik, difitnah. Itu biasa aja kalau menurut saya. Ya, Mau keras kayak apa itu kan persepsi, Pak. Justru Jadi itu. misalnya ketika Jokowi diam saja ketika MK diobok-obok kayak begitu. Jokowi sebagai orang tua, sebagai presiden, kemudian dikritik dengan keras, ya biasa aja kali. oke, Pak Seskap coba Pak. Ya, jadi kan ngomong lagi masalah menjaga Pak Jokowi. Dengan berbagai persepsi tadi. Sama, misalnya Projo. Menjaga Pak Jokowi itu bagaimana? Karena Pak Jokowi ini sudah memberi landasan pembangunan segala macam, prestasinya macam-macam, banyak, profil rating tinggi. Maka kalau versi Projo, kita mencari penerusnya Pak Jokowi. Untuk memastikan bahwa apa yang sudah bagus dibangun oleh Pak Jokowi ini berlanjut. Dan kami yakin itu pula yang dimaui sama Pak Jokowi. Ya. Maka siapa ini yang lantas bisa meneruskan? Sebetulnya kan hanya masalah pilihan politik seperti yang disampaikan Menko Peneruskan Polhukam Pak tadi. Jokowi Gitu kan. dari sisi mana? Sisi ideologi apa sisi genetika? Apa yang dimaksud dengan meneruskan Jokowi? Yang sudah dibangun Jokowi ini emang mau ditinggalin? Yang bener aja loh. Ya. Pemerintah loh, bukan Jokowi yang invest. Yang invest ini pemerintah, negara dan rakyat.
Nggak mungkin seenaknya ditinggalkan begitu aja. Mau apa IKN? Udah undang-undang. Ada PD Perjuangan di sana, ada partai-partai yang ikut menyepakati itu. Apa yang ditakutkan? Kalau mau bicara mau ninggalkan legasi Pak Jokowi, semua orang berkepentingan menjaga. Ya, Siapa? Jadi kita mau meneruskan, ini memilih yang meneruskan Pak Jokowi, terus jadi anaknya gitu. Logika itu dari mana? Ya, tapi kemudian persepsi yang terbangun di publik bahwa yang bisa menjadi penerus Pak Jokowi ini adalah Pak Prabowo, misalnya, ya kan? Bukan Pak Ganjar misalnya begitu. Itu kan kemudian yang dipercayai orang. Ya, itu persepsi. Itu kan. Iya, bayangkan ya, orang yang selama 2 pemilu mengatakan seluruh yang dikerjakan Pak Jokowi itu salah. Lalu hanya karena dia jadi menhan dan pengen jadi presiden, lalu dianggap 100% inilah fotokopi Pak Jokowi. Nalar mana mau kita pakai mau menerima itu? Coba, hitungannya dari mana? Orang yang bangunan pikirannya selama 2 kali pemilu, ya menegasikan apapun yang dipikirkan dan dikerjakan Pak Jokowi. Lalu hari ini kita terima sebagai penerus Jokowi paling sah. Itu nalar mana yang kita pakai? Kecuali mabuk kekuasaan kalau saya. Nggak ada lain tuh rumusnya. Karena faktanya kemudian kita kan bisa menilai, publik juga menilai bahwa siapa yang kemudian paling memiliki komitmen minimal. Ya kan? Siapa yang paling memiliki komitmen untuk meneruskan Pak Jokowi? Menurut Anda? Ya Pak Prabowo. Wah, kan seperti dari itu. mana acuannya? Sekarang begini, yang dikerjakan Pak Jokowi semua itu yang susun siapa? PDI Perjuangan. Dengan tim 11, dengan Pak Jokowi namanya Cita. Oke. Itu lahir dari rahim ideologi. Enggak jelas kan dulu. Tahu semua dari soal rahim, itu. tahu kan? Ya. Terus bagaimana Anda kemudian bisa mengatakan yang punya komitmen meneruskan itu adalah Prabowo? Ya. Dari mana rumusnya? Makanya saya sampaikan tadi ini masalah pilihan-pilihan politik, kemudian persepsi terbangun kan Soal seperti selera itu, kan beda, tapi jangan Ya pakai alasan yang paling pas meneruskan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kerangka berpikirnya vis kok berhadapan? Dari mana? Pak Jokowi selalu menggunakan anggaran dengan baik. Jadi yang masih paling Jokowi so far dari track record selama 10 tahun terakhir ya PD Perjuangan sebenarnya. Iya dong, sudah pasti. Mr. Q. Itu nggak bisa dibantah. Siapa mau bantah? Nah, gimana Mr. Q? Mau dibantah apa? Ini kita kan bicara mengenai 2 pengambil keputusan ya. Ada Bu Mega, ada Pak Jokowi. Nah, ketika bicara suksesi, sebetulnya kalau kita runtut ke belakang, ya Pak Jokowi itu membuka ruang bagi calon-calon ya, bukan cuma satu. Ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, sambil lihat responnya dari masyarakat, sambil ya mungkin Pak Jokowi sendiri kan punya penilaian bagaimana interaksi dan bagaimana sikap-sikap dari para calon ini terhadap program-program pemerintah. Nah, menurut saya salah satu momentum pentingnya adalah soal U20 itu. Di satu sisi bahwa Pak Jokowi menganggap itu penting dan itu mau dilaksanakan, tapi di sisi yang lain bahwa kemudian ada penolakan dari PDI Perjuangan, ada penolakan dari Mas Ganjar. Tentu Pak Jokowi di satu sisi sebagai kader PDI Perjuangan, tapi di sisi yang lain kan sebagai presiden kan juga punya sikap dan penilaian. U20 itu event loh. Iya, saya lanjutkan dulu ya. U20 itu event. Saya lanjutin dulu ya. Bukan bangunan pemikiran Iya, pembangunan. saya lanjutin dulu ya. Saya lanjutin dulu ya, Mas Deddy. Jadi soal itu mau event, itu bangunan pemikiran atau apapun juga, yang kita sedang bicarakan ini kan penilaian dari Pak Jokowi. Bahwa itu penting buat dia, lalu kemudian itu ditolak atau itu menjadi batal, tentu menjadi catatan gitu. Silahkan ditempatkan pada diri sebagai Pak Jokowi. Dan menurut saya dari sana kemudian juga ya Pak Jokowi punya penilaian sepertinya ya bahwa yang lebih tepat, lebih konsisten akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, termasuk juga punya keberanian itu adalah Pak Prabowo. Kalau saya ini ya, Pak Jokowi ini dia presiden pada hari ini, tetapi pandangannya memang jauh. Sampai 2045 dia sudah melihat saya kira bahwa yang menjadi persoalan bagi kita. Iya, jadi kita melihat seolah-olah presiden Mas Deddy, saya selesaikan dulu. Tadi saya diam Mas Deddy lagi cerita. Tadi Mas Deddy lagi cerita, saya diam. Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi Pak Jokowi dia sebagai anak bangsa punya melihat Indonesia ini trajektorinya ke 2045 agar Indonesia menjadi negara maju. Indonesia emas. Iya, Indonesia emas itu gitu. Dia tidak mau Indonesia menjadi ya negara-negara yang gagal dari terjebak sebagai middle income trap country kan begitu, belajar dari pengalaman Amerika Selatan dan seterusnya. Dan hemat saya ini versi saya ya, Pak Jokowi itu punya trajektori atau roadmap itu 5. 1 infrastruktur, kemudian digitalisasi, hilirisasi, lalu pembangunan SDM yang di dalamnya ada pendidikan, kesehatan, energi, pangan, kemudian IKN gitu. Nah, terutama nomor 3 ini membutuhkan keberanian.
Nah, mungkin dia melihat bahwa secara pribadi Prabowo lebih berani dibandingkan dengan Mas Ganjar gitu ya. Momentumnya salah satu Iya, 20 iya, tadi. iya itu maupun yang lain-lain. Menurut Pak Jokowi gila, gue dinilai 5 nih masalah penegakan hukum. Sementara cawapresnya adalah Menko Polhukam. Polhukam itu kan ada yang bertanggung jawab, Pak. Masih di rapat kabinet bayangan dan sekarang saatnya saya tadi ya nyampein data-data karena ternyata yang paling ngejagain Pak Jokowi atau yang si paling Jokowi bukan cuma yang tadi ada di rapat aja, ada sejumlah pihak nih yang adu klaim si paling Jokowi. Mungkin tebakan Anda ada salah satu di antaranya. Nah ini ya ada partai yang katanya balihonya lebih banyak daripada kadernya. Ini menghadirkan wajah dari Presiden Joko Widodo di setiap banner yang ada. Coba kita lihat ya, mungkin kameranya boleh di zoom ini ya gini. Kalau kita lihat mungkin oke, yang ini emang ini anaknya, ini bapaknya. Oke lah ya, bisa bareng gitu satu frame gitu. Kalau yang di sebelahnya ini ada caleg, yang satu ini juga. Ini di belakangnya ada mukanya Pak Jokowi juga, tuh emang masuk kartu keluarganya juga apa gimana tuh? Coba dicek ya nanti. Tapi yang pasti ada juga wajah ketua umum partainya ya. Di sebelahnya lagi, nah kalau yang satu ini ada wajah calonnya bersama dengan partai yang juga mengklaim si paling Jokowi. Nah ini satu tayangan, ini sebenarnya dari iklan ya, yang sering kita lihat. Ada kata-kata terima kasih Pak Jokowi karena keberhasilan ekonomi adalah keberhasilan Golkar. Nah loh. Berarti ini diklaim ya oleh Ketua Umum Partai Golkar bahwa setiap keberhasilan ekonominya Pak Jokowi di setiap program-programnya selama beberapa tahun ini itu keberhasilannya dari Partai Golkar. Ini partai yang ngusung marah nggak nih ya kalau lihat-lihat begini tulisannya? Nah yang satu ini saya pengen nyanyi tapi takut salah nanti dimarahin sama presiden wakil presiden saya. Kalau kita lihat ya, emang yang satu ini juga boleh. Ini, iya, jadi ini tuh selalu apa ya? Selalu juga menghadirkan di sini klaimnya PAN adalah keluarga Jokowi, Jokowi adalah keluarga PAN gitu ya. Pakai nada ya. Jadi mungkin ini salah satu jinglenya. Kalau keluarga nggak pakai KTA dong, pakai kakak dong. Nah gitu. itu dia. Ini siapa yang menikahi siapa? Saya juga nggak tahu. Harus dicek dulu karena ini berarti bukan KTA tapi kakak kalau kata presiden saya. Mungkin nanti jinglenya bisa ditanya ya. PAN, 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 semakin terdepan, ayo pasang badan. Coba ditanya bapak-bapak yang di rapat kabinet, ini jadi yang paling Jokowi ini siapa? Saya juga agak bingung dari tadi ngeliatin semuanya adu klaim. Iya. Silakan. Cocok juga Anda ya. Kaset pres kita paten juga Bang ya. Paten. Boleh, Kali boleh. ini saya ketemu. Jangan kasih resign. Cocok jadi PJ gubernur setelah ini. Gubernur. Berarti saya nggak boleh resign. Ya, saya udah ditungguin Pak sama bos saya yang di sana. Oh, Anda mau pindah ya, benar Iya. ya. Oke. Gimana coba tadi yang sebelah sini? Kenapa? Tadi. Yang paling Jokowi? Iya, Itu Golkar kalau lihat tadi rumus klaim. mereka kan Prabowo. Enggak, itu tadi 3 partai itu loh, Bang. Anda kan bilang Pak Jokowi udah nggak bersama kami lah. Kalau Tapi ya, tapi kan gini juga ya. tidak bersama. Enggak, Semuanya. gini, kita ini harus ingat bahwa Pak Jokowi selesai Oktober. Negara ini harus cari orang menggantikan Pak Jokowi. Pak Jokowi soon will be history. Waduh. Ngerti nggak? Iya. Jadi kita harus bicara siapa pengganti Pak Jokowi yang mampu membawa lompatan kuantum. Itu yang harus kita bicarakan hari-hari ini, bukan siapa paling Jokowi. Nah, Itu yang paling penting kalau menurut saya. Sekarang kita lihat, Iya. katanya mau lompat nih 2045. Yang bisa itu mobil Mercy apa mobil Avanza. Kalau dari soal kemampuan dua-duanya belum kapasitas. placement di program ini. Belum Sekarang iklan modelnya mobil dua-duanya. listrik Bang. Iya nggak apa-apa lah, mobil Ioniq atau mobil Nah, sebut 4 gitu lebih pas. terserah, boleh lah. Ini kan saya mau menunjukkan ya dari sisi mobilnya memang tangguh atau mobil yang memang speknya ya cukup Jadi bisa Yang jalan. lebih cepat ke 2045 itu Iya naik dong. heli Bang. Dari Karena Pak Jokowi akan segera menjadi sejarah bangsa ini, Nah, Pak. tapi Gini problemnya dari gini, partai-partai politik Mr. Q, itu. ini Kan semua mereka- berlomba paling Iya, Jokowi ini kan. boleh aja. Pertama kan mereka kan punya persepsinya masing-masing kan bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang tepat dan benar bagi bangsa dan negara ini. Bagi sebagian juga mungkin merasakan bahwa
pemikiran mereka pun juga seperti itu, sehingga ada kesamaan. Nah, yang ketiga, yang nggak usah kita nafikan juga bahwa ini kan menjelang pemilu dan data-data menunjukkan bahwa dukungan kepada Pak Jokowi itu sangat tinggi, sehingga partai-partai ini juga ingin mendapatkan simpati dari masyarakat gitu loh. Jokowi efek. Jokowi gitu. efek gitu. Dan itu kita terima saja gitu loh, bahwa sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Meskipun kata Menko Polhukam Dedi tadi kan Nggak kan pertanyaannya ke saya tadi siapa yang Makanya paling kita Jokowi? balik. Makanya saya katakan di depan bahwa pemikiran-pemikiran dan gagasan Pak Jokowi itu boleh jadi memang diterima atau bahkan dimiliki juga oleh partai politik tersebut untuk jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek, ya kita nggak usah nafikan bahwa mereka mau meraup dukungan elektoral juga menuju pemilu tanggal 14. Nebeng lah, nebeng lah. saya tadi Pak Menko Soal siapa? Menko. Ini pasti yang tadi kan siapa yang paling berhak mengklaim kan? Kan akhirnya nanti yang akan menjadi juri siapa ya masyarakat. Nah, Mana pemilih, menurut masyarakat pemilih. paling Kalau saya bisa melihatnya mewakili begini. Pak Jokowi. Tapi kan yang ditanya pendapat kita. Iya, iya. Kan gitu nih. Boleh. Kalau saya melihatnya begini, Pak Menko Minfo. nama ini sangat manusiawi. Semua pemimpin, mau itu level gubernur kah, even bupati, wali kota, apalagi presiden, itu pasti akan melihat bahwa siapa yang bisa menjamin program dia itu berlangsung sustain, ya kan? Betul. Itu paling mendasar. Betul. Nah, kalau dilihat dari komentarnya Bang Deddy tadi, semakin menyerang, semakin presiden malah yakin, Pak Jokowi malah yakin, waduh untung gua nggak naruh di sini. Iya. Karena kalau naruh di sini program gua ke depan belum tentu lebih bisa sustain. Iya. Logika pendasar, No, Bang. no, no. Loh, Ini dari sisi itu ini tadi ya, saya dari sisi mengaitkan Pak dua hal Jokowi yang ya. salah. belum. Kita bicara soal Pak Nah. Jokowi, kita bicara pasca MK, Pak. Oh, Jadi jangan disamain dong. enggak. Ya? Ini ada dua hal yang berbeda. Soal pemerintahan mana yang diributkan? Loh, enggak. Coba cek Terus dulu. Kita bicara pemerintahan Jokowi kan, bukan pribadi Jokowi. Kalau kita bicara pemerintahan Jokowi, tunjukkan saya program Jokowi yang diserang oleh PD Perjuangan. Loh, tunjukkan saya. bukan masalah diserang Loh, atau bukan, nggak bukan. diserang. Ini kita bicara Ini ngomong ke kebijakan depan. Jokowi. Ini ngomong ke depan. Ya, Sekarang soal kalau ke depan, pernahkah? tar dulu. Kan pernahkah ada Bang. dari PD Perjuangan Pak Menko, menyerang sabar soal dulu, Pak mimpi Menko. Jokowi? Ada nggak? Adakah yang pernah mengatakan salah tuh Sama-sama mimpi Pak Menko, Jokowi? sama Minfo. Iya. Bukan, ini Tar dulu. saya bawa ke dalam track dulu nih. Salah, Pak Menko, sabar dulu, salah Pak mungkin Menko. tidak, tapi memberi nilai 5. Nah, itu kan juga menurut Pak Jokowi gila, gue dinilai 5 nih masalah penegakan hukum. Sementara cawapresnya adalah Menko Polhukam. Polhukam itu kan ada yang bertanggung jawab, Pak. Yang ditanya kan Tapi kan ini Menko. gini, bukan. Yang pertama memberi nilai 5 itu kan Pak Ganjar. Ya. Kenapa ketika ditanya? Ya. Kan dia bilang, sebelumnya sih 7 atau 8. Tetapi setelah kasus MK, saya beri nilai 5. Kenapa? Karena memang MK itu pengkhianat paling besar terhadap konstitusi bangsa ini. Kalau Kemenhan 5 Jelas juga itu kemarin. urusannya itu. Kemenhan 5 juga itu. Hah? Oh, 11 dari 100. Ini oleh Ganjar. dikasih lima juga. Baik, kenapa? Ya, saya terangkan. Kasih lima Kenapa juga. waktu itu? Artinya Pak Jokowi 5 Pertahanan 5 juga. Ya, Karena 5 juga. kenapa saya sebutkan 5? Kenapa Pak Ganjar sebutkan 5? Kita ini Kemenhan disuruh ngurus Purteses aja gagal semua, Pak. Mau kasih nilai berapa? Kedua, mari kita lihat bagaimana KKB nggak habis-habis. Yang ketiga, ya, KKB mari kita lihat itu kelompok kekerasan bersenjata. Saya pikir kawan-kawan Ya kan? Budi. Lalu mari kita lihat ribut-ribut soal pembelian pesawat bekas. Ini tadi belum Kita belum selesai. kelar ngomong nih. Iya. Pak Menko sabar dulu Pak Menko. Sabar dulu. Pak Menko Minfo. Berarti udah Tinggal dua. rem aja. Aku kan udah bilang tadi kalau lu nggak rem gua ngomong terus. Ini seperti Harmoko ini kan butuh Udah 2 sektor 5 nih berarti kan. Tinggal berapa sektor lagi Pak 5 Menko nih. Minfo. Pak Menko. Tadi kan masalah sustainability dari program Pak Jokowi. Ya. Yang kedua adalah pertanyaan tadi, si paling Jokowi. Kalau perbandingannya 3 tadi, menurut saya yang jelas adalah yang Golkar. Kenapa? Golkar ini satu-satunya yang dari awal sampai terakhir pasang badan. Iya nggak? Gerindra sama PAN itu nggak masuk dari awal. Pengusung dari awal kan jelas. Golkar, PDIP, ya kan? Ada Nasdem segala macam. Nah sampai di terakhir, sampai detik ini, siapa yang paling berdiri terakhir? The last man standing. Menurut saya dari 3 itu ya Golkar. Kenapa? Itu nggak dibantah kan? Kata Projo. Saya tidak sedang membela Golkar partai ini Anda. pada waktu itu Bukan. ada Kenapa hitungannya, Pak. Menkominfo sekarang sama Jadi saya? Golkar ini Loh, karena Menkominfo bisa berpikir secara jernih. Oh iya Menko Golkar. Kan kalau saya Nggak ribut, nggak Pak ribut. Presiden, Pak Nggak usah Presiden. ribut, nggak usah ribut. Golkar ini kan tadinya juga udah mau ke Ganjar.
Kalau saya ngelihatnya. Di tikungan terakhir kan muter. Tunggu, serius ini. Loh serius? Lagi-lagi kayak Ini tadi A1 ibu-ibu informasi. Tanya aja Ipang. Kan tanya aja. Waktu itu sudah mau ke PDI bukan? Iya. Bukan mau ke Ganjar bukan? Kayak jadi last man standing deh kalau gitu. Iya dong. Enggak. Jadi apakah ini kelas dulu apakah prosesnya benar? Enggak. Ya kalau saya bilang kagak. ada dua yang saya dengar info A1-nya adalah ada dua faksi. Di mana-mana kan selalu Biasa. begitu. Loh, ini bukan Biasalah. faksi, bukan Jadi, faksi, ada talipon ada kata Bang Panda. keinginan Kalau itu lagi lihat gitu. Tapi saya tetap sepakat sama Menkominfo bahwa tapi dari sisi pertama ya Sebagai projo ini ya, yang membersama ya, Jokowi sejak yang lama ya. pertama adalah soal keberlanjutan yang saya omong tadi yang bahasanya kalau saya tadi kan penerus, kalau ini sustainability kan gitu kan. Nah, Masalah bahasanya nih. ya bahasanya beda, sekolahnya beda mungkin dulu. Itu sustainability itu lebih NU lah, Bang. Silakan. Mas, ini kesempatan Mas menjelaskan sama rakyat. Ya. Pikiran Pak Prabowo tentang kelanjutan Anda merangkap jadi host juga di sini. Ini jelasin dulu sama rakyat nih gimana. Ini host 3 nggak kepake Bang Adi ya. Saya kasih nilai 5 juga Anda nih. Soalnya salah kali gua dikeroyok 3. Bentar, kalau saya melihatnya justru di Golkar lah ya, Pak Jokowi ini paling nyaman. Iya. Gitu. Dari Menurut Projo nih ya. Hah? Menurut Projo. Benar itu. Kita melihat kok Pak Jokowi itu di setiap kesempatan bersama Golkar itu merasa nyaman. Gitu. Kami kan merasa misalkan Pak Jokowi kalau di acara Projo biasanya ngomong bisa lepas. Ya kan bisa teriak-teriak gitu kan. Bisa ngomong cari yang pemberani bisa begitu. Di Golkar beliau bisa dengan rileks, joget-joget. Padahal gemoy musim. Di HUT Golkar kemarin Pak Jokowi berapa jam di situ? Ya, lama. 4 jam mungkin. Jamnya nih. Sampai selesai Dewa nyanyiin semua lagu. Artinya kami melihat, kalau saya ngelihat Pak Jokowi itu paling nyaman di Golkar. Kalau di Udah benar, di baju ini udah benar. Sudah benar, sudah benar. Benar. Karena kalau di Golkar, Pak Erlangga nggak berani bilang, Pak Jokowi ini kalau bukan karena Golkar nggak bakal. Ya. Betul. Tadi saya mau nanya. Golkar mau bagaimana berani ngomong gitu? Gua tanya, emang Golkar berani bilang kalau Ya, bukan karena makanya Golkar itulah. nggak bisa? Sorry ya. Emang siapa Golkar? Dari mana Jokowi? Makanya datang? justru Pak Golkar Jokowi nggak bisa paling bilang kan, nyaman di pokoknya Golkar. 4 lebih ya, kalau enggak des. Nggak bisa lah. Nggak mau. Berarti. Jadi saya juga setuju kalau Pak Jokowi itu lebih nyaman di Golkar. Oke. Karena baru kita sadar. Setuju ya? Setuju. Saya jelaskan dulu. Karena ternyata dulu kita sangka Jokowi ini rakyat, ternyata pengusahanya lebih kuat. Golkar kan penuhnya pengusaha. Sekarang anak Pak Jokowi juga semua pengusaha, Bos. Pengusaha besar semua. Iya dong. Jadi kalau lebih nyaman di Golkar sekarang ya, sekarang. Kalau dulu kan masuk gorong-gorong, nggak mungkin orang Golkar masuk gorong-gorong, hanya orang PDI Perjuangan, Pak, mungkin gitu. Iya. Ya, itu Pak Jokowi dulu. Tapi Jokowi terakhir ini memang lebih pas di Golkar. Karena memang Kalau menurut saya, Pak Karena Jokowi wakafkan ini. udah kita wakafkan. diwakafkan. Penting ini. Gimana Pak Jokowi? Penting. Gimana melihatnya udah diwakafkan ini? Kalau saya melihat karena memang mungkin Ini menyerah langsung. mungkin karena semenjak periode 2019 ini tantangannya kan banyak, ada Covid apa segala macam kan. Nah, jadi faktor ekonomi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Apalagi ada krisis global, ada Ukraine apa segala macam. Jadi memang seringnya berinteraksi sama ekonomi. Nah, Menko-nya lihat aja dua-duanya. Ada Pak Erlangga, ada Pak Luhut. Dikepung begitu kan. Belum lagi sama putra Papua 1. Siapa itu? Bahlil lah. Oh, Pak Bahlil ya. Golkar juga kan. Apalagi Pak Luhut ya selalu menjadi komandan ini, komandan itu dalam penanganan COVID. Dan itu pengusaha semua kan tuh. Iya. Pak Bahlil Dan PFF Putra dan- Fakfak. Jadi kalau saya kesimpulan pada akhirnya memang Pak Jokowi mungkin akhir-akhir ini lebih nyaman sama pengusaha daripada sama Tapi rakyat. kalau dibilang Sebetulnya kan begini, Pak Jokowi kan kalau dari asalnya kan memang seorang pengusaha ya, pengusaha furniture. Ya, itu. Yang diajak oleh PDI Perjuangan untuk maju Betul, sebagai wali betul, kota iya. di Solo kan. Walaupun yang kita tangkap kan aura kerakyatannya ya, bukan karena pengusahanya. Oh, gitu. dan kita juga lihat sampai sekarang bagaimana merakyatnya Pak Jokowi. Ya betul. Iya. Sampai bagi beras 5 kilo aja keliling Indonesia. Keren banget tuh. Loh iya kan artinya nggak hilang. Sampai bagi beras 5 kilo aja Pak Jokowi harus ke seluruh Indonesia, Pak. Begitu
begitu merakyatnya. Bukannya itu perintah Bu Mega harus turun ke rakyat. Justru itu. Karena itu kan berarti ngikut Bu Mega toh. Iya. Oke, ini Itu. ada yang mau ditambahkan Pak Handoko sebelum saya mungkin Udah mau muntah izin semua. ini. Mr. Q. Langsung wakaf ini udah diwakaf. Iya, iya. Wakaf ini bos. Kayaknya kalau udah ngomongin wakaf-wakaf begini, saya mau minta Mr. Q mungkin kita jeda dulu karena nanti biar jaketnya dilepas aja sekalian biar kuning. Oh ya langsung. kenapa? Oh kuning langsung? Iya. Oke, saya jeda dulu kembalikan ya. kepada Pak Deddy ya. Coba ya. Artinya itu kan masih berterusan kemana-mana pasti jadi di hati Iya kan masih masyarakat. presiden, Dengar dulu, masa dia sebagai presiden harus berhenti? Katanya untuk kalau ngomong memperhatikan gantian. Loh, tadi tuh saya belum selesai ngomong. Oke, mantap juga tadi perdebatan kita ya. Udah masuk ke sesi wakaf tadi bos. Iya, tadi Mevri bagus juga sekretariat. Sekarang sesi arahan presiden. Syaratnya nih, apa sarannya kepada Sarannya. Mr. Q tadi. Buka merahnya Serius? nih loh. Biar makin jelas gitu loh. Kan daripada masih kuning, merah, apa masih mau dipikir-pikir dulu kayak Kasih saya. Bang Deddy nggak merahnya? Atau jangan-jangan Karena KTA belum dikembalikan. Mr. jadi- Q itu merah Anda nih merah PDI itu merah PSI ini. Nah, Karena MU PSI juga menganggap dirinya itu mengusung Jokowisme. Sebenarnya nih ya, boleh mau apa adanya? Boleh dong. Sebenarnya ini Manchester United. Kebanggaan MU ini. emang kalau Jangan dibuka luka. Aduh. Kita salaman dulu nih sebagai para orang-orang. Jadi nggak usah ngomongin sabar lah sama kita ya. Iya, iya. Karena kita fans MU. Jadi Iya, tahu iya, gimana iya, rasa iya. kita. Elektabilitas lagi agak anjlok. Iya benar. Tapi ya itu, boleh dilanjut tadi. Mr. Q. Yang tadi soal MU-nya. Kenapa MU? Karena emang udah siap-siap sakit hati kayak di musim ini. Apa gimana? Pak Jokowi maksudnya? Iya, enggak ya? Enggak dong. Enggak lah, Pak Jokowi kan santai aja dia. Dia kan dia tuh apa yang dia lakukan direspon dengan baik oleh masyarakat sehingga kemudian tingkat dukungannya itu dalam tanda kutip itu melawan semua pola-pola yang ada. Di mana biasanya presiden di akhir masa jabatannya tingkat kepuasannya itu rendah sekali, tapi Pak Jokowi justru tetap tinggi sampai Ya karena memang baru ini presiden yang sudah mau masih habis masa jabatan masih keliling Indonesia, Pak. Terus di mana Ya, salahnya kalau presiden- beliau berbuat Ntar untuk dulu. masyarakat menyelesaikan program Artinya masyarakat, itu kan masih berterusan kemana-mana pasti jadi di hati Iya masyarakat. kan masih presiden, Dengar dulu, masa dia sebagai iya. presiden harus berhenti? Katanya untuk kalau ngomong memperhatikan gantian. Loh, tadi tuh saya belum selesai ngomong, Anda sudah potong saya. Emang saya tadi udah berhenti? Belum selesai. Aduh, ini ibarat big match nih City lawan MU Saya nih. pikir Anda udah wakaf. Oh, ya udah terus. Aduh, Di silakan, sini kesempatan tuh direbut, Mr. Q. Di sini kesempatan tuh direbut bukan diberikan. Iya kita maklum lah, kan beliau ini kan lagi nyalek, hawa-hawa caleg itu memang. Oh, enggak ada urusan. Terus. Iya, beliau mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat dan menurut saya sih sangat wajar. Dan justru kita berterima kasih, saya berterima kasih bahwa Pak Jokowi itu nggak berhenti hanya berpikir mengenai masa sekarang. Menurut saya sangat naif dan alangkah kasihannya bangsa kita ini kalau pemimpin kita berhenti cuma melihat sampai selesai masa jabatannya dia saja gitu loh. Nggak ada Bang Deddy ceritanya bahwa ya serahkan nasib kepada apa nanti jadinya, nggak bisa kita. Yang namanya kehidupan apalagi kemajuan suatu bangsa itu direncanakan dalam konteks jangka panjang gitu loh. Jadi Kata menurut siapa saya, nggak bisa? Hah? Kata siapa nggak bisa? Loh, Itu kata saya. Loh. Oh kata saya. Loh, sekarang buat apa yang namanya perencanaan jangka panjang? Loh, boleh sih ya. Proyeksi jangka panjang Justru itu yang kalau saya itu mau tidak bilang. dilakukan gitu loh. Udah, Jadi boleh. kalau Udah boleh saya menurut jawab. kita sangat bersyukur justru Udah boleh bahwa saya jawab belum? ada Belum. Kan kalau pesannya saya- udah sampai. Gini, Sabar dulu Saya kan kawan. baru ngomong ini. Pak Menko sabar dulu. Jangan host Ini pula teknik, nih. ya. Iya. Jangan udah pembicara lain aja tekan. betul. Jangan host ditekan juga. Ini emang karakternya hobi menekan apa gimana nih? Loh, ini teknik. Teknik. Gimana? Teknik itu. Tapi gini ya, Iya. aku Silakan, boleh ya. Mr. Q. Supaya jangan keburu lupa. Udah selesai? Saya sedikit lagi. Saya tahu beliau sudah tidak sabar kan begitu. Anda siap Jadi memaafkan ini ya. justru kita harus berterima kasih kepada pemimpin seperti Pak Jokowi yang berpikir tentang bangsanya dan nasibnya sampai jauh ke depan. Karena dimanapun negara itu kalau mau maju dia harus punya perencanaan jangka panjang, dia harus punya proyeksi jangka panjang. Karena kalau tidak dia akan sesat di tengah perjalanan dan kita gagal menjadi negara maju. Kasihan anak cucu kita. Oke. Nggak bisa saya jawab. Silakan. Ya, dua hal. Jadi biasanya presiden yang sudah mau habis masa jabatannya
tidak lagi persoalan dengan approval rate. Approval rating. Ya, karena masa kerja jabatan itu biasanya presiden menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tertinggal. Ibu Mega malam terakhir sebelum dia meninggalkan istana itu menandatangani undang-undang tentang kesejahteraan sosial, undang-undang saya lupa namanya yang melahirkan BPJS dan sebagainya. Itulah kerja SJSN. ya, SJSN. ya sistem jaminan sosial nasional. Itu kerjaan Bu Mega. Yang SBY juga begitu. Tahun-tahun terakhir itu adalah konsolidasi akhir pemerintahan. Karena kan sebenarnya begitu masuk tahapan kampanye itu kan sudah lemdak. Jadi kebanyakan presiden itu memang fokus menyelesaikan tugas-tugas yang tidak sempat dikerjakan. Jadi tidak lagi berpikir tentang approval rating. Tidak perlu lagi presiden ada proyek 50 miliar, dia harus pergi ke sana untuk meresmikan. Tidak perlu lagi presiden pergi dari desa ke desa ngantar beras. Karena negara ini punya institusi. Untuk mengerjakan itu ada Badan Pangan Nasional, ada dinas-dinas segala macam. Kata Bu Mega suruh bonding ini loh, Bang. Ntar dulu, kan dia bukan lagi nyalek atau nyapres. Ini kan presiden yang mau mengakhiri masa jabatannya. Bukan berarti tidak baik ketemu rakyat atau bahwa dia harus hanya tinggal di situ. Tapi alangkah banyak lagi pekerjaan. Kalau kita periksa nih, mari kita lihat dari apa yang dijanjikan tahun 2019, masih ada lagi nggak things to do list yang tidak di-achieve, yang tidak diselesaikan. Sebenarnya ke sana. Misalnya nih, rakyat menunggu tentang undang-undang perampasan aset. Sudah itu clear belum? Bagaimana dengan undang-undang pemerintahan desa? Harusnya kan itu legacy-legacy yang ditinggalkan seorang presiden. Bukan lagi resmikan proyek gunting pita. Bukan lagi bagi-bagi beras. Kemana capres lain pergi. Bukan lagi ke Filipina. Tapi begini. Bukan lagi ke Filipina. Ntar dulu. Nanti dulu kau. Gantian kami nih. Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua. Presiden diberi mandat oleh konstitusi itu 2 periode, Pak. Dan setiap presiden dalam kampanye, presiden penggantinya mengkampanyekan program-program, visi, arah bangsa ini mau kemana. Sekarang ada 3 pasang calon. Itu menjadi takdir rakyat itu. Dan pemimpin-pemimpin ini apakah bisa memberikan program-program yang kemudian diterima oleh rakyat. Tidak ada lagi urusan itu. Itu menjadi tanggung jawab presiden berikutnya, Pak. Kalau setiap presiden mau akhir menentukan siapa meneruskan dia, itu bukan demokrasi. Tapi itu kan karena kampanye itulah. Saya pikir paus Anda tuh udah. Itu justru lagi naik nih. Itu ambil napas dulu ya. Itulah gunanya masa kampanye. Calon presiden pergi ke seluruh pelosok negeri, ya, untuk menceritakan tentang mimpi dia tentang Indonesia 5 tahun ke depannya. Itulah gunanya debat diberikan oleh KPU supaya bisa dikuliti isi pikirannya, ya. Karena presiden sebelumnya sudah diberi mandat 10 tahun, enough. Tapi Pak Menko gini, bukannya Pak Jokowi yang belusukan bagi-bagi beras, apalah tadi kata Anda yang Anda kritik itu, bukan itu menjadi kekuatan Pak Jokowi yang sehingga 2 periode dan PDI juga mendukung diusung kan? oleh PDI Itu Perjuangan. bawaannya Pak Jokowi itu. Ya, dan karena itulah PDI Perjuangan Bu Mega dulu 2012 mendapatkan manfaat memberikan elektoral juga kan? Kalau bicara elektoral lain lagi kita, itu panjang urusannya. Tapi waktu wali kota, Pak Jokowi kan dikenal sebagai apa? Menyelesaikan persoalan pemindahan pasar, Pak. Bukan karena bagi-bagi sembako. Tapi apa yang salah dengan bagi sembako? Enggak, Yang salah tuh kalau beliau masuk ke gorong-gorong tuh, baru salah. Ini kan enggak. Ini kan kita bicara tentang akhir pemerintahan. Ini kan interpretasinya, interpretasinya presiden. Gimana sih? Interpretasinya Pak Jokowi untuk berakhirnya husnul khotimah. Caranya itu dengan misalnya approval yang rating. menjadi legasi seorang pemimpin yang akan abadi dalam benak rakyat, bukan beras, bukan gedung, bukan jalan, tapi pikiran dia, undang-undang, kebijakan, itu yang akan bertahan sepanjang masa, Pak. Bukan bagi berasnya. Pak Handoko, ada contoh nyata. Yang bagi beras itu ada Badan Pangan Nasional. Saya pikir udah selesai Anda. Boleh. Kemarin ya, ini Kawan bernafas pakai pori-pori. Ini cara komunikasi ini gimana pola komunikasi Menko Polhukam menurut Anda? Kalau saya malah lebih pas ini jadi Menko Polhukam daripada yang asli. Kalau ini skornya 8. Saya punya ada pengalaman ini, pengalaman. Kemarin tanggal 27 Desember Pak Jokowi ke Banyuwangi, ke kampung saya itu. Ya kan? Di situ kan digeber itu program reforma agraria ini. Setengah jalan. Namanya redistribusi lahan. Baru keluar SK pelepasan wilayah
pelepasan wilayah dari hutan dari Kementerian LHK. Itu setengah jalan. Goalsnya adalah muncul sertifikat. Itu kerjaannya BPN. Kemarin Pak Jokowi diundang ke sana, orang-orang berterima kasih SK Kementerian LHK sudah keluar pelepasan wilayah hutan itu. Dan Pak Jokowi datang langsung. Pak Jokowi datang, ketemu 20.000 penerima SK ini. Poinnya apa poinnya? Begitu nyampe di situ, kemudian beliau lihat langsung, oh ternyata ini ujungnya sertifikat, ya kan? Dia tendang itu, ini sertifikat harus segera selesai. Bos, Maksimal itu 3 sudah 10 bulan. tahun dikerjakan Pak Jokowi, Bos. Bukan, beda Bos. Itu bukan PTSL, bukan sertifikasi, Bos. Iyalah. Ini redistribusi lahan di Jawa. Ini case beda dengan yang sekedar nerbitkan sertifikat. Beda. Harusnya ada itu biarlah gunanya. Raja Juli Antoni sebagai wakil menteri biar bantu PSI juga. Justru itu maksud saya, begitu Pak Jokowi turun ke lapangan, ya kan? Dia temukan bahwa masih ada yang harus segera diberesin, dia beresin itu. Artinya ada gunanya juga turun. Banyak gunanya, Bes. Ini Artinya nggak sebentar ada lagi gunanya 20.000 juga agraria sertifikat sama itu wakilnya. akan diterima Karena oleh harus presiden yang tahu tuh urusan. Menyedihkan banget kan? Nah, Iya dong. Artinya Harus maksud presiden saya, yang turun baru tahu kita ada masalah. Oke, Lantas itu namanya Menteri Agraria, Wakil Menteri Agraria, Sehingga- Menteri Kehutanan kemana? Pak Menko Polhukam, jadi maksud saya jangan kemudian Pak Jokowi yang selama ini memang kemana-mana kemudian ditafsirkan sebagai ngapain presiden mau habis masa jabatan masih aja keluyuran. Enggak Masih kampanye, begitu. masih kampanye. Justru masih ada banyak persoalan yang harus segera Jadi diberesin. ke Banyuwangi salah, ke Filipina Nah salah. makanya jadi itu kan gimana? repot. Jadi menurut saya menarik sekali cara berpikirnya Bang Deddy ini ya, melihat tadi bahwa presiden di akhir masa jabatan jangan keliling-keliling, udah di situ aja. Pertama itu kan menegasikan karakter dan figurnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dia senang keliling ketemu dengan masyarakat. Di sisi yang lain masyarakat juga kan senang banget ketemu dengan Pak Jokowi. Oh senang pasti. Senang banget ketemu Pasti. dengan Pak Jokowi. Pertanyaannya Apalagi adalah apakah kemudian tidak ada hal yang lebih munculkan penting solusi, Bos. Tentu. yang berpengaruh pada seluruh rakyat Hal Indonesia? itu banyak. Oh, belum selesai. Bernapas pakai paru-paru lo Pak Menko. Pak Menko pakai pori-pori kan. Coba dimanfaatkan ya. Ya kalau Coba saya direm saya terima. Iya, iya, iya. Lanjut. Dimanfaatkan waktu jeda nih untuk pemanasan gitu. Saya mengusulkan nanti kalau Pak Prabowo terpilih ya, atau Mas Ganjar terpilih, atau Mas Ade terpilih, itu kepala staf kepresidenannya adalah Pak Deddy Sitorus. Pasti daya dorongnya luar biasa. Ini tulus dari hati saya paling dalam. Beliau maunya jadi temannya KSP nih Pak. Jangan beliau jadi KSP aja. Ada Saya ngurusin pokoknya rakyat aja, Pak. Dia udah, bottlenecking udah betul-betul nanti akan kena dorong semuanya itu. Nah, yang KSP kedua, itu apa? Kawan kepala setiap staf presiden. presiden. Oh, kirain Kaisang Tengah. Kalau itu udah teman. Gue baru denger nih istilah. Kalau itu udah teman. Kalau itu teman makan teman. Jadi Pak Jokowi itu nggak bisa di tempat diam aja nggak bisa, itu bukan karakternya Pak Jokowi. Tadi kan Nah, yang kedua, Bung, begini, enggak, ini penting banget nih. Sabar dulu. Nggak, sebentar, penting banget. Coba. Nggak, penting banget nih. Gua minta tolong nih. nggak bisa betul. Iya, iya, sebentar. Gua bukan bilang Pak Jokowi nggak penting turun. Enggak. Tapi Nggak, sorry bos, Bukan, bos, saya bilang, Pak buat Pak Jokowi di kantor aja deh. Udah. sebelum habis. Enggak. Bos. Ini Tapi apakah masih ada PR dia yang lebih besar yang berdampak pada banyak orang untuk diselesaikan? Gitu loh. dengan cara tidak lanjut. belusukan. nggak apa-apa. Lanjut, Ini lanjut. teknik retorika Udah, saya udah. kok, nggak apa-apa. Lanjut Pak Mensesnya. Ya, jadi Sampai lupa dah justru tuh. rakyat itu senang ketemu dengan Pak Jokowi dan memang apa sih pekerjaan udah selesai? Nggak ada cerita pekerjaan udah selesai karena pekerjaan bangsa ini banyak sekali. Tapi di sisi yang lain sebetulnya menarik tadi beliau mengatakan bahwa wah yang penting itu adalah undang-undang dan seterusnya. Ya sebetulnya sekarang saya mengerti kenapa ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Apa Pak tuh? Jokowi itu mengerti betul bagi rakyat itu yang penting itu adalah yang sehari-hari gitu loh. Yang urusan sehari-hari yang buat mereka itu mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Oh, undang-undang nggak mempengaruhi keseharian rakyat? Iya. Enggak, biar clear. Iya, tetapi yang Oh, lebih jadi dipahami lebih beras lebih dimengerti. penting daripada undang-undang. Kan itu nih. Undang-undang tugas-tugas Oke. Korea itu. Oke kalau gitu. Ya betul. Saya Karena kalau dia bicara undang-undang itu bisa menjadi legal dalam anggaran. loh. Oke. Iya. Saya iakan Bapak. Buat rakyat beras lebih penting daripada undang-undang. Ya. Tahu nggak Bapak, undang-undang beras itu bisa diundangkan menjadi kewajiban negara. Iya. Nah, Titik itu ya udah ya. undang-undang. Pokoknya beras lebih penting bagi rakyat buat rakyat daripada undang-undang. Oh betul. Kebalik.
Beras lebih penting. Karena gini, karena Buat Pak rakyat daripada Jokowi itu undang-undang. tahu bahwa kalau ngomongin undang-undang itu urusannya Korea-Korea dan bosnya Korea-Korea banyak. Jadi susah. Bukan kita jangan Siap. Nah. Siap. Oke. Nah, gitu. Tapi Anda setuju apa nggak setuju? Banyak yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini udah mau berakhir masa jabatan, kok masih kampanye aja nih? Menurut saya sih nggak kampanye. Menurut saya sih beliau hanya membantu. Enggak. Beliau Sabar dulu kawan. dari awal sampai akhir gayanya presiden, gayanya Pak Jokowi kan seperti itu. Begitu. Dia sampai di ujung udah menjelang habis ada dua hal. Pertama, beliau pengen tahu orang yang meneruskan programnya itu clear ya, firm ya. Makanya sudah pasti tidak ke Mas Anies. Karena perubahan. Waduh, gimana bisa berantakan. Beliau milihnya Pak Prabowo karena yang melanjutkan. Enggak lah. Loh, udah. Saya nggak percaya Pak Jokowi dukung Prabowo. Nah, Pak Jokowi dukung Gibran, yes. Kalau itu betul. ini kan Iya, pasangan. bener kita Ini kan pasangan. Gua kalau tanya Bahwa- Kodari, lu dukung Prabowo apa dukung Gibran? Pasti Gibran. Bukan Prabowo, Pak. Ini kan pasangan Salah satu semua. paket. Ini kan Salah satu semua. paket. Ini kan satu paket. Mas Dedi, sorry ya. Ini dulu dong. Omon. Yang saya dukung adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Gibran, kan gitu. Loh, iya. lanjut, Gus Ipang. Ini kan jelas. Yang satu melanjutkan, yang satu berubah. Nah, yang Mas Ganjar ini yang masih abu-abu nih. Oh enggak, Jadi jelas. Melanjutkan dan terbang tinggi, Bos. Iya. Gaspol, satset. Lah, ya. Satset, cuma dia yang bisa lompat galah nih. Yang lain nggak bisa. Tagline dia lebih bagus daripada punya Mas Ganjar. Ini problemnya Terbang di tinggi. komunikasi, tagline berubah tiap bulan. Jadi masyarakat bingung. Dari awal melanjutkan dan menyempurnakan, terus dibajak sama mereka. Saya pertama dari bulan berapa? Silakan cek di media. Bahwa namanya Ganjar meneruskan dan menyempurnakan. Diambil tuh sama mereka. Oke. Nah, terus, nah itu kan Oh, belum, satu belum. hal. Ada Belum, napas nah, dipotong tadi. terus. Kita. Ya, saya pikir space Anda tuh udah selesai. Ternyata- Itu jadi yang pertama itu tadi, mau memastikan siapa yang bisa Ini cocoknya meneruskan, bukan ya kabinet kan? bayangan ini. Nah yang kedua buat Pak Jokowi ini kan beliau ini kan senang kayak begitu. Pak Jokowi ini orang yang sangat marketing sekali, iya kan? Paham sekali. Saya ingat banget pada waktu awal-awal mula dulu, Mas Ipang, kalau ngapa-ngapain kita harus punya efek marketing. Ya. Nah itu, Kalau itu gue Pak sepakat sama lu. Jokowi. Dia jagoan marketing. Iya, nggak ada Karena lagi. approval rate itu sangat penting sama beliau. Iya, jadi ya Pusing dia memang kalau udah nggak ada. bawaan. Jadi beliau tuh pasti ada pengen, wah di terakhir juga gua tuh tinggi. Saya tidak akan kepengen jadi lemdak. Iya kan? Jadi ya sudah, itu hak beliau Betul. untuk memiliki itu. Emang sudah dia seperti itu. Udah seperti itu, Beda itu banget sama given. SBY. SBY nggak mikirin itu. Nah pertanyaannya Oh, bukan SBY, nggak mikirin. pertanyaannya SBY Oh, nyesel mikirin nggak? juga, tapi juga ya? gagal. Oh, cerita gagal. Nggak cerita dong, Apa gimana? SBY? Waktu itu gimana Mikirin Pak tapi SBY? gagal. Mikirin banget, tapi gagal. Gagalnya Apa yang karena bikin Pak apa? SBY Karena ada gagal, Pak? masalah-masalah dan ada kasus-kasus pada waktu itu sehingga akhirnya approval rating setahun sebelum berakhir masa jabatan itu cuma 35% aja. Itu yang Mungkin juga udah- semua itu. maunya begitu kan. Tahun itu. Semuanya maunya Kalau mampu akan lakukan. Gus Ipang, itu yang tadi itu si partai paling Jokowi itu kira-kira tiga. biasanya ya itu dapat izin dari Pak Jokowi atau enggak tuh bikin kayak gitu? Kita jawab setelah break berikut ini. Udah tahu gua cara main ini. Siapa yang bisa dipersepsikan menjadi pemilik Jokowi, itu yang menang. Iya kan? Kan urusannya masalah suara nih. Ya, kita masih ada di rapat kabinet bayangan. Sebelum kita lanjutkan ini saling klaim si paling Jokowi. Ada yang mau juga menyampaikan pertanyaannya. Ini Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, mohon izin Bapak Menteri-Menteri. Silakan. Ini suara hati rakyat gitu loh, warga bayangan. Warga bayangan. Dia tapi nggak bayangan bentuknya ya, iya, memang walaupun agak- agak-agak nyaru. Agak gelap tapi bukan bayangan. Saya nggak ikut-ikut kalau udah ngomong gitu. Silakan. Bajunya itu. Warga ada yang bisa Selamat disampaikan. malam Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden Oh, serta ya. Bapak-Bapak sekalian. Izin menyampaikan saya Adolf Hitler dari warga Bayangan merasa. Bentar, Kamu bentar, nih jangan namanya. bercanda pakai nama. Benar Pak, nama saya KTP, Adolf KTP Hitler. lihat KTP. Coba lihat KTP kamu dulu. Waduh, Ada? repot nih Pak. Nah, itu Kalau nggak ada KTA, KTA ada. Waduh. Izin menyampaikan keresahan saya sebagai warga Bayangan. Sebenarnya dari tadi saya perhatiin semuanya mengaku-ngaku si paling Jokowi nih. Keluarga besar saya dari dulu tuh pendukung Pak Jokowi selama 3 periode. Maksudnya 2 periode. Belum, nggak jadi 3 periodenya. Belum. Mm-mm. Jadi loh. Tapi lewat anaknya. Lalu
di pemilu ini saya mau mendukung Pak Jokowi. Sebetulnya Pak Jokowi ini milik siapa, Pak? Saya jadi bingung nih mau nyoblosnya nih. Terima kasih, Pak. Oh gitu. Coba lihat KTP lu cari-cari. Ini bener juga nih, kita harus buktikan nih. Karena Coba. kalau di Eropa nih Anda bisa masuk penjara Itu nih. dompet isinya bon semua, Bro. Iya. Oh iya bener bos. Jangan nomor Undang-undang dia KTP dibully jangan. juga. Bang, Oh iya, nomor. nomor jangan sensor ya. Nama aja nama. Sama alamat juga jangan. Adolf Hitler Elsa. Oh iya bener juga. Nih bener nih. Juga lu, Bro. Nanti diinsert, nanti diinsert. Bener nih. Ya. Top juga. Oh, Pak, cek dulu verifikasi bener kan? Adolf Hitler namanya nih. Dels. Oh, Oke, ya. keren. Ya udah. Keren. Ya Makasih udah. ya. Silakan nanti sepedanya ya nyusul. By the way, apa kerennya, Bang? Nama Adolf Hitler tuh keren. Ada yang berani ngambil nama itu kan keren dong. Iya, betul. Masuk ke Jerman. Lu belum pernah ke Jerman Dia ya? kalau ke Jerman diusir pulang itu. Coba, jadi jawabannya apa ini Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan juga Pak Menteri-Menteri? Sebenarnya Presiden Jokowi ini milik siapa sih? Milik siapa? Milik siapa sih? Pak Menko Adu Info? klaim begini. Kalau PSI juga ada anaknya, PAN keluarga, Golkar kesuksesan Jokowi kesuksesan Golkar. Ini kan Gimana masalah bedanya? milik siapa ini kan nggak penting. Kenapa isu ini menjadi naik? Karena urusannya sama urusan pileg. Siapa yang bisa dipersepsikan menjadi pemilik Jokowi itu yang menang, ya kan? Kan urusannya masalah suara nih, ya kan? Publik akan menilai bahwa wah turunnya suaranya PDIP mungkin dari survei-survei sebelumnya atau turunnya suara Mas Ganjar ini dari survei bukan dari kenyataan. Ya lah, survei yang dibayar kan. Udah mau mamam ini, udah mau mamam ini. Bori-bori. Kasih frame dua, kasih frame dua biar Turunnya tahu itu, mau mamam nih kan. turunnya itu sekarang siapa yang bisa mengambil? Apakah PSI? Kan semua namanya juga coba-coba, ya kan? Nah, PSI mau nyoba, Golkar mau nyoba, PAN mau nyoba. Nah, dari tiga ini siapa yang paling pandai membujuk rayu voters? Ya kan? Iya dong, makanya kan masing-masing Pandai itu membujuk. pinter ya, bukan pandai nababan ya. Bukan. Plesetan. Pinter itu ya. Jadi siapa yang paling pinter itu untuk membujuk rayu voters. Nah ini kan urusannya sama elektoral. Ya. Jadi kayak misalnya pasang iklan, PSI pasang iklan, sudah pasti dapat izin dari bapaknya lah. Iya kan? Golkar. Pasti itu ya. Ya pasti bos, kita keluar kelas aja, Tapi keluar banyak kantor kejadian minta juga, izin. banyak kejadian juga Sabar yang lu, Pak Menko. ini Pak Menko. menurut Pak Presiden. Ini perintah Pak Presiden itu sering banget kejadian. Ada arahan lurah Ada, juga. iya, ada arahan lurah. Nah, Padahal mengarahkan diri sendiri. saya melihat Golkar ini udah dua versi. Ada dua versi yang dua-duanya kental sekali Jokowinya. Iya kan? Nah, nggak mungkin kalau nggak mendapatkan izin. Kalau wah langsung telepon tuh, langsung profesor telepon. Ini ada apaan ini? Kok begini? Turunkan ini. Nggak pakai izin saya kan nggak bisa begitu. Profesor siapa deh? Profesor P lah. jadi, nah itulah. Jadi, nggak mungkin tanpa izin dari yang bersangkutan. Ada dua loh. Nah, jadi menurut saya itu atas blessingnya. Dan info A1-nya akan ada satu versi lagi yang lain yang lebih dahsyat lagi. Tapi kenapa Pak Presiden mengizinkan orang memakai dan mengunyah-ngunyah nama dia gitu? Karena Wajah dia gitu. karena mungkin sudah mendapatkan bocor halus akan diwakafkan. Karena Udah bursa spill free the transfer, tea ya. langsung bursa free transfer. Karena bursa free transfer. Ini waktu tinggal 1 tahun, ya kan? Nggak mau dijual, terus dilepas, ya udah siap-siap lah. Oh, gitu. Dari tadi Anda ngomongnya semuanya nama program tuh yang disebut tuh A1, bocor halus, total politik belum itu. Jadi menurut saya begini, secara total politik sebetulnya. Itu dong. Jadi sebetulnya secara total politik Pak Jokowi itu adalah milik semua. Dia milik bangsa Indonesia. Dia memberikan ruang. Itu nggak total. Itu total kebangsaan itu. Diskusi 4 pilar itu tuh cocok tuh kan. Kan saya kostumnya hari ini lagi resmi. Lanjut. Jadi dia Soal memberikan PSI, Golkar. dia tadi memberikan gimana? kesempatan PAN. bagi semua untuk ya mengklaim program, mengklaim nama, mengklaim kedekatan, mengklaim keluarga. Jadi pada aspek itu sebetulnya kembali kepada masing-masing partai politik untuk apakah dia mau mengasosiasikan diri dengan Pak Jokowi atau tidak gitu. Kalau dia mau mengasosiasikan diri ya pasti dikasih kesempatan, dikasih izin gitu loh. Ya
ya dengan senang hati, karena Pak Jokowi dia menjadi bagian bagi semua partai politik, ingin menjadi bagian dari semua partai politik, termasuk juga menjadi bagian dari semua kandidat presiden yang ada. Buat masyarakat gimana cara, misalnya dia pendukung setia Jokowi lah, Jokowi garis keras. Ya. Gimana caranya mengidentifikasi yang paling Jokowi ini, Mr. Q? Ketika semuanya klaim, bahkan satu sudah mewakafkan Ya, tinggal dilihat kan. Jangan-jangan yang mewakafkan ini Di infonya iklannya belum ada nggak sampai. misalnya Pak Jokowi? Kalau ada, tentu asosiasi lebih mudah terbangun ketimbang. Jangankan Pak Jokowi. Tidak ada. Aja nggak ada di iklannya. Iya, yang kedua, yang kedua dari pernyataan-pernyataan. Karena itu kelebihan PD Perjuangan, Pak. Karena partai ini tidak tergantung pada orang. Tapi Ini adalah sebuah Saya belum selesai. Nah, dia kan boleh, lu nggak marah. Boleh marah. Yang motong. Pak Barres, tadi pertanyaannya. Ini kok ikut tambah muter lagi. Belum habis. Anda itu perannya kalem. Ya, interupsi Pak. Enggak, saya Barres. kasih kali ini. Oh. Yang boleh interogasi. Mesej lanjut. Jadi lupa. Yang ada, jadi tadi terakhir lihat aja yang Iya. mana nih. Nah, ada lihat sosok Pak Jokowi iklannya, dari iklan. lihat programnya, apakah mendukung atau tidak, atau menolak. Ya dengan sendirinya kan masyarakat akan punya persepsi. Mana yang dianggap dekat, mana yang mendekatkan diri, mana yang menjauhkan diri, mana yang menolak gitu. Ya. Jadi menurut saya sebetulnya Pak Jokowi ini kan sebetulnya sedang membiarkan para pelaku politik untuk menentukan posisi mereka masing-masing. Itu ciri khas Dan- Pak Jokowi itu. Iya, dan konsekuensinya gitu loh. Dan konsekuensinya Anda mau mengidentifikasi dengan diri saya oke, enggak juga ya nggak jadi masalah gitu. Dan menurut saya ini yang kalau saya mengatakan Pak Jokowi ini adalah orang yang karena dia punya tingkat dukungan tinggi dari masyarakat, maka dia punya kolam suara yang besar. Dalam pemilu 2024 ada macam-macam kolam suara, tapi kolam suara yang paling besar adalah kolam suara pendukung Pak Jokowi yang besarnya 75-80% dari pemilih itu. Kalau kata partai itu, his name is also effort. Namanya juga usaha. Ya, dia bisa Silakan Pak. Kira jauh. Tadi gini, Mas Eskap. ini tadi pertanyaannya Hitler tadi kan sederhana. Saya Namanya kan Udah didok-dokan gitu. Adolf Hitler. Adolf H. Kita jadi pusing ini. Ada rakyat namanya Adolf. Serem banget pertanyaan. Kayak berasa Dia banget. jangan buka Instagram nih, bisa dihack. Pertanyaannya sederhana. Dia ini kan pengikut Pak Jokowi nih. Garis keras. Ya garis keras gitu kan. Keluarga. Terus sekarang mau pilpres itu saya mesti dukung siapa kan gitu. Pertanyaannya sederhana itu, ya kan? Jadi kalau saya ini Seskap yang dari Projo ini jawabnya lihat aja Projo kemana. Jawaban buat Hitler ya. Lihat Projo kemana. merah kata Jokowi, Merah kata Jokowi, merah kata Projo. gula pahit kata Jokowi, gula pahit kata Projo. Projo kemana? Ya kemana yang ada duitnya kan. Kira-kira Projo akan menjadi Probo nggak? Projo tetap Projo. Projo adalah Pak Jokowi tetap. Merah. Jadi perkara makanya kemudian bahasa biar gampangnya lihat aja Projo kemana itu sudah clear sudah. Pak Menko Info sebelum ke Pak Menko Polhukam izin nih, mohon maaf. Saya kalem aja. Kagak. Mau selesai. Mana Anda kalem? Selesai, Pak. Kagak, Pak. Mau selesai. Mungkin nggak Pak Menko Info? Kan sekarang ini orang lagi tadi berebut si paling Jokowi. Golkar juga bikin tadi. PDIP nggak kan? PSI. PSI gitu ya. PDIP udah 10 tahun. mewakafkan. Tunggu dulu. Gue lebih Itu mau ke Polkar. Gue lebih Jangan percaya. atas nama partai. Bang, gue lebih percaya Pak Jokowi ngomong netral daripada lu ngomong kalem tadi. Dan lu percaya Pak Jokowi? Gue lebih percaya itu daripada lu ngomong kalem. Iya, betul. Bisa kalem loh. Lu kalem itu adalah sebuah kebohongan publik. Jadi kalau cawe-cawe itu kebenaran publik ya. Gini, Pak Menko Info. Mungkin nggak meskipun udah dibombardir dengan kejokowian oleh 3 partai ini misalnya ya, orang tetap mengasosiasikan Jokowi dengan PD Perjuangan meskipun kata Bang Deddy udah bungkus. Udah kita wakafkan. Wakaf itu kan kalau dalam agama kan Pak Kiai pasti tahu lah. Ngasih dan nggak dilihat-lihat lagi kan. Iya. Bukan Jadi wakaf. ikhlasin. Dijawabnya usai segmen berikut ini. Masih ada lagi. Terakhir. Kita jeda. Oke. Oke. Iklan dulu. Kembali tuh.
Kenapa tuh? Dukung Pak Jokowi yang sedang mengkuyuk-kuyuk semua nih. Wah, inilah hebatnya orang Jawa. Oh iya. Kayak lu mengkuyuk-kuyuk forum ini pakai semua. Padahal bukan orang Jawa. Pak Menkominfo tadi, kalau orang tuh ternyata masih asosiasinya Pak Jokowi itu PDI Perjuangan. Itu pertamanya. Kedua, Anda percaya nggak beliau ini kalem nih? Cara komunikasi politiknya lebih percaya mana? Dia kalem apa Jokowi netral? Jadi gini, masalah Besok tadi ya. begini, tadi sekarang gini, besok begini. Tuh kan, langsung terjawab. Gantian. Jadi komunikasi politik itu tidak terbangun dalam satu malam, tidak juga 1 bulan atau 1 tahun. Ini masalah konsistensi. Nah, PDIP ini sudah sama Pak Jokowi sudah sejak lama. Jangankan pilpres, ya kan? Dari mulai yang di Solo itu udah beberapa tahun yang lalu dan itu sudah merah, ya kan? Terus tiba-tiba ujuk-ujuk yang namanya PSI maupun Golkar dalam 1 malam atau dalam 1 bulan atau dalam 3 bulan untuk merubah itu, nggak segampang itu. Tapi ya his name is also effort tadi, namanya juga usaha. Nah kita coba-cobain gitu loh. Nah semakin didorong keluar oleh kawan-kawannya Bang Deddy ini, semakin cepat proses ini, gitu kan. Dorongan dari dalam ini mempercepat. Iya, jadi kalau misalnya kalau saya jadi Mas Kaisang atau jadi Pak Erlangga, semakin cepat dikomporin semakin baik PDIP-nya. Oh jadi ini udah apa line yang bagus nih ya? Yang membuatnya publik tahu lebih cepat adalah satu kontroversi. Jadi kalau sifatnya kontroversi akan menjadi pemberitaan dan menjadi viral. Dan orang cepat gitu loh. Nah jadi seperti halnya pemakzulan tadi. Kalau saya jadi Pak Prabowo, pemakzulan ini atau tim komunikasi Pak Prabowo itu semakin dibakar semakin bagus. Karena semakin Pak Jokowi dikuyo-kuyo, semakin justru malah dukungan terhadap Pak Jokowinya itu tinggi. Oh, berarti lagi dikuyo-kuyo sekarang? Menurut saya ya. Nggak kebalik tuh. Kenapa tuh? Dukung Pak Jokowi yang sedang mengkuyuk-kuyuk semua nih. Wah, inilah hebatnya orang Jawa. Oh iya. Kayak lu mengkuyuk-kuyuk forum ini pakai semua. Padahal bukan orang Jawa. Beliau menganggap dia dikuyo-kuyo, padahal sebetulnya yang terjadi dia mengkuyo-kuyo. Sesi Aku terakhir. bersyukur di sesi ini. Sesi terakhir. Duduknya di sini lebih aman daripada di sini. Ternyata pertanyaan serius loh kalau Bang Deddy nanya baru datang, gue duduk mana nih? Itu pertanyaan serius. Siapa yang lebih tertekan? Coba kasih dulu Bang. Kasih dulu. Apa? Itu tadi. Yang tadi dipotong. Soal Masalah apa? kuyo-kuyo. Seberapa cepat itu? Oh gini. Lu ini Kita mempercepat ini Pak begini Jokowi. ya. Kita dimiliki orang ini lain ikut menggendong Pak Jokowi, membopong dia, menjaga dia dari semua hal. Selama belasan tahun, bahkan 22 tahun. Oke? Pengorbanan kita darah dan air mata, sampai orang meninggal loh. Kita pilkada itu untuk menangkan Pak Jokowi di Pilgub DKI. Semua anggota DPR, DPD Perjuangan itu ada di sini. Seluruh kepala daerah ada di situ. Itu pengorbanan kita. Lah kalau sekarang ada partai merasa lebih Jokowi ya, monggo aja. Itu kan namanya perasaan loh. Namanya juga usaha katanya dia tadi. Kalau bahasa kita, Inggrisnya apa? Bahasa His Indonesia. name is also effort. iya, kalau gua bilang your face is far away, mungkin lu jauh. Oh, ada satu lagi. Your head. Dasmu. Lanjut. Jadi kalau kita kan begini, oke, we give everything to Jokowi. Apa yang nggak pernah kita berikan buat Pak Jokowi? Kalau bicara soal ideologi, Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak ada rumusnya lewat dari PDI Perjuangan, Pak. Kita pasang badan, apalagi yang belum. Sampai yang korban di kita banyak nih, gara-gara Undang-Undang Ciptaker. Karena secara ideologi itu bermasalah buat kita. Oke? Itu pengorbanan Jokowi, PDI Perjuangan buat Jokowi. Nah kalau Pak Jokowi merasa ini lagi bukan tempat yang nyaman sama dia, haknya dia dong. Terserah. Oke Pak Menko. Saya mau Kita ke Pak coba. Seskap dulu. Silakan Pak. Tadi PDI mengatakan bahwa kita udah berikan segalanya Itu untuk. saya agak terganggu. Nah, coba. Kenapa? Karena yang memberikan segalanya Projo. Jangan-jangan Pak Jokowi nggak memberikan apa-apa ke PDI. Karena PDI yang memberikan segalanya. Justru ini mutualisme. Oh enggak. Iya kan, nggak bisa. Kemudian Pak Jokowi misalnya ini kayak kita ini rakyat Indonesia ini, oh kita udah dukung, dia juga berikan banyak hal. Saya bicara kader kami loh Pak.
Oh, Saya bicara kader PDI Perjuangan. iya. Pak Sabar dulu, Menko, kawan. silakan. Nggak apa-apa, ini udah terakhir. Artinya sebenarnya ini Pak Jokowi juga kasih lebih banyak loh, kasih macam-macam loh untuk PDI termasuk untuk kita semua. Misalkan Projo misalnya, kan nggak bisa ngomong. Saya nggak ngomong, dapat nih. Hah? Kami belum dapat nih bertiga. Kan kalian nggak akan ada total politik yang membahana begini kalau nggak ada Pak Jokowi. Karena kita Bisa juga dibacain ini kan. ke istana. Tuh kan. Cawe-cawe. Projo misalnya ya, kan nggak akan jadi apa-apa. Misalnya, nggak bisa Maksudnya ini PDIP nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada Pak Jokowi, gitu. Bukan, kita ini Projo artinya nggak akan jadi apa-apa semuanya kalau nggak ada- Kan mutualisme. dia sedang bicara pada saya nih. Mutualisme. Oh, iya. Iya kan artinya tidak bisa kemudian seolah kita sudah berikan segalanya begini. Sama Pak Jokowi kasih efek Loh, kan memang besar benar. juga. Bentar, Ya Pak. iya artinya maksud saya frame-nya jangan kemudian kita ini kamu saya kasih loh, kamu saya jadiin ini kemudian Oh, kamu iya. kok kurang ajar misalnya begitu kan. Kan tidak begitu. Loh. Karena Pak Jokowi juga kemudian memberikan kontribusi yang besar, memberikan banyak hal yang nilainya juga sangat besar. Itu maksud saya. Sehingga kira jangan satu Ya. satu Yang lebih pas sisi. itu sebetulnya bahwa ini semuanya bersifat interaktif dan mutualistik. Nah, itu Misalnya betul. kenapa Pak Jokowi diajak, memang diusung oleh PDI Perjuangan menjadi calon wali kota Solo misalnya. Ya memang di sisi yang lain PDI Perjuangan juga membutuhkan figur yang ya mungkin punya kompetensi, punya potensi kemenangan, makanya Pak Jokowi diajak. Kemudian misalnya di Jakarta, kenapa Pak Jokowi diajukan? Nah, kalau itu saya tahu tuh bahwa yang awalnya dipikirkan atau dipertimbangkan bukan Pak Jokowi. Ada Ruhyat. Tapi bukan Fauzi Bowo. Fauzi Bowo. Adang Ruyatna jadi wakilnya Fauzi Iya. Bowo. Tetapi karena situasi dan kondisi akhirnya nggak jadi mendukung Fauzi Bowo, ya nama yang muncul di survei pada waktu itu adalah dan punya potensi untuk menang adalah Pak Jokowi. Oh enggak dong. Ah, ini salah. Saya ini. lanjutin dulu. Ya nanti saya benerin. Saya lanjutin dulu. Nanti saya lurusin. Ini versi Pak, saya. ini perlu dilurusin, Mas. Ini versi saya. Oke, Ya, ini terus. versi saya. Udah nggak usah oke. diulang terus aja. Iya, versi saya. Tiga kali itu. Iya kan kalau udah versi saya belum selesai, sudah potong saya Oke, ngomong oke, apa terus, lagi. terus. Memang sengaja saya. Jadi saya harap Sesinya Anda belum nggak habis pakai ini. space ini ya. Iya, napasnya ditahan dulu, Bos, Kang. saya ini perlu bernapas juga. Terus. Kalau kawan pakai pori-pori bernapasnya bisa dulu. Lanjut. Iya benar. Jadi kalau setahu saya mau dukung Fauzi Bowo, tetapi karena dinamika akhirnya nggak jadi mendukung Fauzi Bowo. Nah akhirnya yang tersedia adalah Joko Widodo yang notabene punya peluang untuk menang gitu. Makanya Jokowi itu diajukan. Kalau Jokowi nggak punya popularitas, ya nggak akan diajukan juga gitu. Kemudian pada saat pemilihan presiden, ya di antara calon-calon yang ada, yang surveinya paling tinggi adalah Pak Jokowi. Kalau Bu Mega maju sendiri, kemungkinan kalah seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Lalu waktu sebelum Pak Jokowi maju tahun 2014 sebagai calon presiden dan PDI Perjuangan mendapatkan 18%, sebelumnya PDI Perjuangan mendapatkan 14%. Jadi sedikit banyak kenaikan suara PDI Perjuangan itu ada faktor Pak Jokowi sebagai figur yang populer. Nah paling tidak dari sisi itu saja saya mau mengatakan nggak bisa PDI Perjuangan, kita sudah memberikan segalanya. Ya ada kebutuhan dari PDI Perjuangan juga terhadap Pak Jokowi dan ada kontribusi juga dari Pak Jokowi terhadap apapun situasi dan kondisi yang sekarang membuat PDI Perjuangan menjadi pemenang, jadi ketua DPR dan proses-proses politik lainnya yang ya dengan cara seperti itu maka PDI Perjuangan menjadi partai yang besar. Jadi Begitu. mungkin nggak nih hat-trick kalau nggak ada Pak Jokowi lagi di Pak sana? Presiden tolong Nah. lihat jamnya. Ini harus saya jelaskan, ya. Karena kan seolah-olah tadi dengan saya mengatakan bahwa kita sudah memberikan segalanya, seolah-olah kita menafikan Pak Jokowi. Ini kan pikiran yang salah. Iya toh? Ketika kami mengatakan memberikan segalanya pada Pak Jokowi, berarti seluruh tenaga dan energi kami miliki itu untuk memperjuangkan dan menjaga Pak Jokowi. Bukan berarti Pak Jokowi nggak penting. Jangan begitu. Dan kalau kita mau lihat, ini kan tukang survei nih, Mas Kodari. Anda kursi kenapa Sewaktu di ujung? Pilgub 2012, itu Pak Jokowi itu hanya di angka 7 atau 8%. Paling tinggi 11 mendekati. Jadi kalau dibilang potensi menang Pak Jokowi, Foke itu 30 lebih Pak. Potensi menang Loh, di antara bukan kan bicara calon elektabilitas. PDI Emang Pak Perjuangan Jokowi calon ini lainnya. ada Siapa? Foke waktu itu Foke. Bukan, yang dari PDIP emang ada. Waduh, waktu itu Pak Nggak Foke ada. itu Nggak diusung oleh ada. Pak TK pada waktu itu. Iya. Tetapi kan gini, di partai ini ada dialektika Pak.
Dan ini bukan cuma soal menang kalah. Jadi kalau hitungannya adalah bahwa paling potensial pada waktu itu, ya Pak Foke. Kalau dari sisi itu dia incumbent dengan punya dana yang memadai, sementara Pak Jokowi dibawa dari sana, ya toh, dengan hanya dikenalan hanya 6-7-8%, itu satu. Yang kedua, pada waktu 2014 semua lembaga survei secara rata-rata itu PD Perjuangan selalu di antara 23 sampai 28%. 23 sampai 28%. 2014 ya? 2014. Makanya kemudian Ibu Puan sebagai Ketua BP Pemilu waktu itu menetapkan target kita di angka 25%. Target pemilu. Berapa kita dapat? Itu Pak Jokowi ya. 18,9%. 2014. Jauh dari rata-rata survei yang kita dapat. Begitu pula 2019. Artinya? Loh, artinya kalau mau bicara karena Pak Jokowi lalu PDIP jadi besar. Kita bukan tidak menafikan Pak Jokowi, tapi jangan juga seolah-olah karena Pak Jokowi lah PD Perjuangan bisa seperti sekarang ini, Pak. Partai ini dibangun panjang, Pak. 1927. Tapi 19 itu kan dari 14. Kenapa? Kan dari 14. Loh, kita bicara surveinya dong. 14 itu kan 2009, Bos. Kemudian kan ada survei berturut-turut. Bang Kodari, silakan periksa nanti survei itu. Antara 22, 23 sampai 27%. Survei pada saat itu. Ya, sehingga DPP menetapkan target pemilu 2014 itu 25%. Kursi DPR. Perolehan suara. Ada juga faktor Jokowi di situ. Loh, kalau ikut faktor Jokowi memang hebat, sementara kita sudah di angka itu, kenapa 18,9%, Bos? Oke. Karena Masuk logika? calegnya Ya, entar dulu. Lalu 2019 sama. Masuk pula Menkominfo nih kan ternyata. 2019 juga sama. Hanya 0,38 penambahan, 0,38%, ya. Pada saat itu survei juga sama, kita di atas 25. Jadi bukan berarti kita sudah berjuang untuk Pak Jokowi, terus karena Pak Jokowi kita nggak apa-apa, enggak juga, Bos. Jangan vis-a-vis gitu berpikirnya, saling menghargain dong. Oke. Gitu. Oke, gue ada tanggapan sebenarnya tapi takut panjang ya, jadi kita Ya udahlah pendeknya. pulang. kita Oke, Menkominfo 20 detik. Gua udah sengaja manjang-manjangin udah selesai. Ntar Kita- memancing lagi. Enggak. Cuman closing Terakhir, statement aja. closing statement. Tadi kan ngomongin masalah pilkada DKI. Sebenarnya Pak Fauzi Bowo itu nggak kalah. Betul. Ya kurang suara aja. Enggak. Pak Fauzi Bowo itu bukan kalah. Pak Fauzi Bowo itu hanya tidak ingin menghalangi keinginan Tuhan untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. paten banget. Dan untungnya ada Bu Mega yang memberi surat tugas dia. Jadi calon. mungkin Pak Presiden, Pak Wakil Presiden kalau kita ya berarti introspeksi ya kira-kira apa yang buat nggak ada yang ngeklaim bapak-bapak berdua ini